siapa? Rafa. Nanti ini saya ulangi sedikit materinya dan materi minggu ini. Jadi eh, mahasiswa pesertanya ada 27, ini yang hadir 22. Nanti tolong dicatat, saya juga nyatet. Presensi sudah saya absenkan di Siadu. Oke, izin share. Oh, bukan, bukan ini stop share. Satunya lagi. Karbohidrat lagi sih, stop share, salah, sebentar, kita tutupnya, yang ini. Oke, salah yang minggu kedua, ini minggu pertama dulu. Ya, bukan nggak salah lagi. Oke, eh, ya hari ini eh, saya akan menyampaikan materi yang kalian juga sudah mendapatkan ini. Saya kira materi yang tentang aliran elektron, ATP tidak sulit untuk kalian. Tapi kalau sudah degradasi, nanti apalagi lipid, terus hubungan metabolisme, saya kira sulit. Jadi ini saya tulis, ini materi ini di kelas lain sudah selesai di minggu awal. Nanti di minggu kedua juga besok hari berikutnya ini akan saya isi. Jadi kita berbicara aliran elektron, energi yang terlibat pada rantai pernafasan, serta mekanisme fosforilasi oksidatif yang terjadi sebetulnya pada in vitro, pada sel, pada tingkat sel kalau kita kultur sel, atau pada individu, pada kita yang terjadi. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada mahasiswa menjelaskan aliran elektron. Saya kira Anda pasti kemarin sudah baca, saya akan ulangi tentunya Anda akan paham lebih dari 60%. Dan berikutnya adalah mahasiswa menjelaskan proses degradasi biosintesis karbohidrat. Nanti ada eh, sedikit saya sampaikan, dan yang nanti mungkin di minggu depan, 2 minggu ke depan, itu adalah lipid. Nah ini sedikit sedikit belajar lebih sulit untuk lipid ini. Oke. Nah, kalau kita berbicara aliran elektron yang terlibat dalam pernafasan, pernafasan artinya bukan ekspirasi inspirasi kita bernafas, tapi adalah pada mitokondria. Kalau kita berbicara pada rantai pernafasan di sel yang terjadi di mitokondria. Nah, kita lihat semua organ di dalam sel, semua organ di dalam tubuh kita ataupun tubuh kita dilapisi dengan lipid bilayer. Maka komponen-komponen yang larut lemak itu lebih mudah. Sedangkan komponen yang tidak larut lemak mungkin bisa lewat yang sangat kecil, mungkin hanya bisa bergerak dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Atau maupun yang tidak larut lemak harus lewat protein yang tertancap di membran itu. Baik sebagai enzim, baik sebagai reseptor, atau apapun. Jadi kita bisa, atau signal reaction, itu bisa terjadi. Nah kalau itu, maka bagaimana kita ATP yang kita dapatkan dari ingesti, dari diet kita, bisa sampai ke mitokondria dan sel itu bisa bernafas sehingga organ-organ bisa tumbuh dengan baik. Nah ini adalah dipelajari dengan aliran elektron dan energi yang terlibat dalam proses rantai respirasi di dalam sel. Nah, kita tahu bahwa di dalam mitokondria, di dalam membrannya, di dalam mitokondria ada protein ini. Setelah kita belajar glikolisis mungkin di di sebelum UAS, UTS ya, kita berbicara glikolisis, kita berbicara Krebs cycle, kita berbicara ini, maka energi-energi yang diperoleh pada saat kita makan, pada saat kalau kita kultur sel di lab, kita kasih energi, maka bagaimana sel itu bisa tumbuh? Kita matikan. Ada teman-teman Anda yang mengalami belajar pada tingkat sel dengan paparan sel, maksudnya kayak kanker diobati,
ekstrak-ekstrak yang beberapa mahasiswa organik dan mahasiswa biologi serta bimbingannya Bu Zubed Bu Ana itu bekerja itu, maka bagaimana bisa transport, bisa terjadi transporting baik dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, tentunya karena semua organel itu diliputi oleh lipid bilayer. Kalau ini di mitokondria nih, dari energi yang diperoleh itu dipompa, H+ dipompa masuk di mitokondria melalui protein kompleks 1, 2, 3, 4. Akhirnya dia akan menjadi produk ATP. Kita bisa bergerak nih, selnya bisa tumbuh gitu ya. Nah, itu ada proses. Kalau gula sih gampang menjadi energi karena dia itu. Maka pada tingkat sel dia harus melewati ini dan dibentuk ATP dan selnya tumbuh baik. Kalau dia ini seperti itu. Nah, eh, elektron transport dan oksidatif fosforilasi, kalau kita ngomong elektron transport, pasti tidak jauh dengan peristiwa oksidatif fosforilasi. Jadi pada ekariot bagaimana, ada di mitokondria, pada prokariot gimana, jadi seperti itu proses yang dilalui untuk terjadinya elektron transport melalui proses oksidatif fosforilasi. Kalau kita lihat di glikolisis terjadi di sitoplasma, fatty acid di mitokondria mati, terus Krebs cycle di luar di dalam mitokondria tapi di antara protein 4 itu. Nah, oksidatif fosforilasi itu dia akan menggunakan atau menghasilkan ATP di sel. Itu seperti itu. Nah, respirasi yang kita bahas di sini bukan respirasi ansih kita ngambil O2, mengeluarkan CO2, tapi ada pada sel. Jadi maka target proses respirasi di sel adalah menghasilkan ATP agar kita bisa tumbuh, agar rambut kita bagus, organ kita bagus, itu adalah untuk produce ATP gitu ya. Nah, itu namanya transfer energi itu yang kita biasanya kenal ETC, yaitu Electron Transport System, jadi ATP. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kita bisa membedakan secara gamblang apalah bernafas sesuai kita atau cellular respiration. Ini saya lewati. Nah, sebetulnya yang menjadi topik kuliah ini mestinya kita uh, tahu tentang glikolisis. Anda sudah tahu apa itu glikolisis? Proses dari membuat satu mol glukosa menjadi 2 mol pirufat. Nah, pirufat nanti masuk ke Krebs cycle kan? Nanti itu sudah di luar glikolisis. Anda sudah tahu glikolisis. Itu pemecahan itu menjadi pirufat. Kalau kebalikannya, kalau ternyata glukosa sudah banyak digunakan, tapi sel itu kurang glukosa atau kita kurang glukosa, maka tubuh akan menggunakan atau melakukan di proses biokimianya yang disebut gluconeogenesis. Saya hanya mengulang kuliah 10 UTS. Gluconeogenesis adalah pembentukan karbohidrat selain dari karbohidrat, dari pirufat, dari laktat dan sebagainya. Nah, saya kira kita sudah Anda sudah tahu juga glikolisis apa itu. Nah, setelah itu dia menghasilkan pirufat, maka dia akan masuk Krebs cycle, tidak bisa. Maka dia harus dirubah menjadi asetil CoA. Nah, asetil CoA itu masuk melalui sitrat dan terjadi itu, habis itu malah maka akan menuju mitokondria untuk menghasilkan ATP. Nah, saya pikir itu. Nah, kadang-kadang kita olahraga nih, olahraga dan kita jalan kuat, kulit-kulit kita atau otot kita dari biru, itu adalah terbentuk lactic acid, yaitu terjadi fermentasi anaerobik. Jadi itu lactic acid ini juga bisa nih nanti lactic acid ini dirubah menjadi glukosa oleh tubuh kita. Lactic acid maka dia akan dibawa dari otot ke darah, dari darah ke hati. Masa asam laktat ini dirubah menjadi glukosa, akan terjadi proses glikolisis lagi dibawa ke hepat gitu ya. Sebetulnya itu sih topik kuliah 2 minggu yang Anda ada kuliah yang lain sehingga itu adalah ringkasannya. Maka Anda sudah harus bisa bedakan pada hewan, pada kita dan pada tanaman dengan fotosintesis. Itu aja mungkin itu yang Anda bisa lakukan. Nah, ini bagaimana dia seperti itu.
Makan makanan ada masuk, makan glikolisis, masuk Krebs cycle, masuk ke mitokondria. Seperti itu. Nah, apa di mitokondria ada tadi kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4 ditambah ATP sintase. Ini adalah summary yang Anda bisa baca dari file dari materi kuliah yang sudah saya berikan. Nah, ini substratnya kapan itu ada harus dipompa. Nah, jadi kalau kita ngomong respirasi aerobik itu ada glikolisis yang diikuti oleh Krebs cycle gitu ya. Kalau anaerobik tadi yang ke samping dia bentuk laktat, laktat terbentuk lagi. Kita masih proses glikolisis ada tiga tahap. Tahap pertama dari glukosa 6 karbon menjadi fruktosa 6 fosfat. Menjadi lagi fruktosa 16 difosfat. Berarti dia hutang 2 ATP untuk menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Dan gliseraldehyde fosfat itu akan masuk ke sampai menjadi pirufat 2 molekul pirufat dari 6 atom C6 menjadi 2 pirufat. Nah, ini dia akan menghasilkan masing-masing di sini 2 ATP sehingga 4 ATP. Dia hutang 2 ATP. Maka apa? Eh, Jumlahnya kan seberapa? Ada 2 ATP, tapi karena NADH bisa dikonversikan jumlahnya ke ATP, maka netnya ada 4 ATP. Nanti akan ada banyak berbeda. Akan ada banyak berbeda pendapat orang dari jumlah ATP terakhir sampai ke respirasi itu ada yang ngomong 32 nih, ada yang ngomong 34, ada yang ngomong 38. Dia menghitung, mengkonversikan dari energi-energi selain ATP menjadi ATP. Nah, di Krebs cycle ini. Alumni Kimia UB S1, S2 alumni saya, Mas Hilman, dulu di Biokim, terus S3-nya di Osaka, terus dia postdoc di sana dan dia di Inggris, di Oxford, dia magang 3 tahun di lab yang dimana dia Profesor Ham itu punya Nobel Krebs Cycle. Sekarang Mas Hilman sebagai technical assistant di Biokim di saya. Itu adalah alumni UB yang sudah mendapat S3 di Osaka juga dan dia postdoc di Oxford Uni itu universitas terbaik di dunia. Dia 3 tahun di sana dan sekarang menjadi technical assistant di tempat saya dan mungkin tahun depan akan ada mungkin akan sudah diskusi sama Bu Ana dan Pak Rektor, mungkin bisa jadi staf pengajar dia kerja nih 3 tahun di labnya penemu Nobel Krebs Cycle. Nah ini seperti ini dan nanti ada elektron transport system yang hari ini. Jadi kita hari ini sebetulnya yang sini sudah selesai, Krebs Cycle sudah selesai di sebelum UTS, maka kami bicarakan elektron transport system atau respirasi aerobik. Itu ya. Nah, itu Krebs cycle sama elektron transport chain. Nah, ini kalau kita berbicara sampai pirufat tadi nih, saya nggak akan menjelaskan dari glukosa sampai pirufat membutuhkan 10 atau 11 enzim, tergantung orang berbicarakan. Jadi mulai glukosa menjadi pirufat, mulai C-nya 6 menjadi C3. Jadi ini ada 10 atau 11 enzim. Terus di Krebs cycle ada 8 enzim. Jadi banyak. Nah, kenapa orang satu dan yang lain berbeda? Kultur kita, kurang berdoa nih, kultur sel kita nggak bagus, bukan. Karena individu atau sel itu punya respon yang berbeda terhadap paparan itu. Jadi seperti itu, sehingga karena ada proses negatif feedback mechanism. Itu dipelajari di biokimia itu proses kimia. Kalau kita berbicara stokiometri secara total, kadang-kadang berbeda karena ada negatif feedback mechanism. Kalau kita glukosanya sudah tinggi nih orang diabetes, sebetulnya tubuh kita bisa kompensasi untuk menjadikan homeostasis. Tapi kadang-kadang tidak. Maka dokter memberikan insulin gitu kan. Maka insulin yang diberikan setara dengan menangkap glukosa kalau pada para orang sehat. Jadi kalau keluarganya diabetes, diberikan insulin itu bukan harga mati, itu bagus karena di proses biokimia adalah homeostasis. Kalau kondisi kandungan glukosa seimbang dengan rilisnya insulin untuk nangkep dia, itu adalah homeostasis. Jadi jangan jadi orang tua saya sudah disuntik insulin itu gawat, enggak. Itu adalah alternatif dokter yang paling bagus karena yang di dalam tidak mampu menghasilkan. Itu ya paling enggak
bisa ngasih itulah informasi. Maka saya juga punya tes deteksi nih 3 tahun setelah lahir atau seminggu setelah lahir mahasiswa bayi itu bisa kita deteksi. Saya punya kit bekerja sama dengan Bio Farma, distributornya Bio Farma untuk early detection diabetic type 1 gitu ya. Nah ini ada prosesnya, saya nggak akan nerangkan lagi. Glikolisis tadi ada 3 tahap. Tahap pertama dia hutang investment of ATP. Jadi dia ini kan dari glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, hutang 1 ATP menjadi fruktosa 6 fosfat, tidak hutang ya kan. Terus dia menjadi fruktosa 16 difosfat. Ada 2 ATP yang dia, maka dikatakan investment of ATP. Nah, di sini dia butuh 2 ATP, maka 6 karbon ini akan berubah nih menjadi 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat atau dihidroksilase dihidroaseton fosfat. Dua-duanya adalah 3 atom C. Masing-masing sisi ini berubah menjadi pirufat. Ini menghasilkan 2 ATP, ini menghasilkan 2 AT dikalikan 2 4 ATP. Di sini utang 2 ATP. Jadi glikolisis ada stage 1, stage 2, stage 3 dia menghasilkan pirufat. Nah, pirufat ini akan masuk di Krebs cycle. Nah, ini prosesnya 1 molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat, 2 ATP yang dihasilkan dan 2 NADH. Ini bisa dikonversikan menjadi ATP beberapa orang. Nah, itu ya. Nah, setelah itu masuklah dia di Krebs cycle. Pirufat tuh nggak bisa masuk, maka harus menjadi asetil CoA. Baru dia masuk sitrat, ini akan ini masing-masing dapat menghasilkan energi. Ini ada NADH, ada FADH, ada ATP. Energi-energi ini yang dipakai untuk proses berikutnya elektron transport chain. Gitu ya. Nah, di sini juga ada nih asam amino masuk, lemak masuk, dan sebagainya. Itu adalah pada awal kita belajar metabolisme. Nah, ini adalah Prof. Hans yang dapat Nobel tentang Krebs di tahun 37. Nah, dia menemukan ini dan bagaimana pirufat menjadi asetil CoA, masuk di Krebs cycle, energi-energi digunakan untuk tubuh kita nih, oleh sel, oleh apa, untuk memperbaiki tumbuh dengan baik. Ada Krebs cycle. Setelah Krebs cycle itu pada akhirnya dia akan menuju ke respirasi atau elektron transport system di mitokondria intermembran space. Jadi ini ada ini inner mitokondria, maka dia akan memompa nih hidrogen H+H+ ini. H+H+ ini akhirnya akan jumlah itu akan dihasilkan menjadi ATP lewat ATPase. Ada kompleks 5 yaitu ATPase. Biasanya kalau kita belajar kompleksnya 4, 1, 2, 3, 4. Yang 5 ini adalah merubah hasil ini menjadi ini. Ada sitokrom C, ada sebagainya. Nah, ini ada di mitokondrial matrix dan di bawah sini Krebs cycle tadi energi-energi ini dipompa oleh mitokondria melalui kompleks-kompleks ini. Nah, ini ada ATP yang total ya kan, tadi ada 32 nih. Ini ada 34. Nanti ada yang ngomong lagi 38. Tapi kalau nanti ada soal, jelaskan bagaimana jumlah berapa sih ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis sampai ke ETC, elektron transport chain. Anda bisa gerakan, Anda jawab 32 bagaimana, Anda jawab 34 bagaimana, Anda jawab 38, ada semuanya. Nah, ini tadi elektron transport chain. Ini artinya sudah saya terangkan tadi ya. Oke. Nah, di mitokondria, di situ ada elektron transport chain. Ini sudah saya terangkan. Terakhirnya di ATPase di kompleks 5. Untuk ATP. Pompa-pompa H plus yang dimasukkan itu akan diubah menjadi ATP. Ini sama komestik hipotesis bagaimana oksidatif fosforilasi dari elektron transport chain ini menghasilkan ATP. Ini bisa dibaca sendiri, saya kira Anda akan paham. Nah, ini juga tadi seperti itu. Terakhir dengan ATPase dia menghasilkan ATP. Nah, ini ada elektron transport chain tadi ada kompleks 1, 2, 3, 4 dan yang satu adalah ATPase. Maka itu disebut oksidatif fosforilasi gitu. Apa itu? It's a process where the cell drive energy with a control reaction with ini ya. Ini saya kira Anda bisa baca sendiri. Targetnya adalah to produce ATP, ya kan? Melalui apa? Tadi akhirnya dia akan di-convert ATP itu, semua energi yang dihasilkan di-convert menjadi ATP melalui elektron transport chain.
Oke, ini seperti tadi, ini ada kompleksnya, kompleks 1, 2, 3, 4, habis itu di kompleks 5 nih. Balik lagi seperti itu, ya. Ini adalah elektron transport chain. Apa itu? Adalah beberapa tahapan reaksi di mana tadi ada flow antara energi-energi dipompa menjadi H+, dan digunakan untuk membentuk ATP. Oke, ini lihat. Di sini ada grip. Kompleks 1 itu apa? Saya nggak akan jelaskan. Dia memompa 4H+. Kompleks 1 ini reaksinya, Anda baca sendiri. Kompleks 2 apa? Dia menghasilkan energi FADH dan FAD. Nanti dikonversi menjadi ATP. Kompleks 3 apa? Dia akan menghasilkan 6H+ yang setara dengan NADH, 4H+ yang setara dengan FADH2. Ini nanti dihitung juga untuk menjadi ATP. Nah, di kompleks 3 seperti ini. Ada HEM, sudah ada Fe di sini lewat sitokrom. Nah, pada kompleks 4 itu kita lihat ada pompa 2H+, di mana total H+ semuanya adalah untuk tiap NAD ada 10H+, FAD 6H+. Ini nanti dikonversikan menjadi ATP. Oke. Nah, totalnya seperti ini. Nah, nanti Anda bisa hitung. Nah, tadi kan kita berbicara ETC nih. Targetnya adalah synthesize ATP, jadi menghasilkan ATP. Tadi kita berbicara sudah oksidatif fosforilase. Tadi ada ADP, menghasilkan ATP, dari ADP menjadi ADP, dan yang berikutnya adalah energi-energi lain yang menghasilkan yang lain, dan dia dilakukan dengan elektron transfer chain yang nanti akan dihitung atau disetarakan dengan ATP. Nah, lewat ATP sintase nih. Nah, ini lihat ada 36 nih. Soalnya total dia ada 32 di proses itu, ditambah aerobic respiration 2, ditambah 2, ditambah 32 yang tadi, pada total in aerobic respiration ada 36. Nanti ada lagi yang 38 ya. Ini sudah ada hitungannya, nanti dibaca sendiri. Nah, ini nih. Nah, the total ATP production in aerobic loh. Dia ngomong 38 ATP, ya kan? Absen 2 oksigen di total ada 36, ada 2 net ATP di jumlah, maka dia ngomong 38. Nah, ini tadi karena enzimnya ada yang disebut 10, ada yang disebut 11, ada lewat misalnya glukosa, 6 fosfat, fruktosa, ada lagi menjadi apa gitu. Itu ada ATP yang dihasilkan. Nah, sehingga ini orang ngomong 38 ATP. Glukosa menjadi glikolis, pada proses glikolisis ada 2 ATP, di Krebs cycle ada 4 ATP, di total dia ini 4 ATP, maka dia ada 38 ATP. Nah, nanti Anda belajar sendiri nih. ATP produk aerobic respiration classic, ada akurat, tapi Anda coba baca. Anda diskusikan sendiri dengan ini teori-teori yang ada. Nah, ini ada bagaimana di prokariot, ekariot. Ada fungsi ATP ase yang terakhir pada elektron transport chain. Oke, ini seperti ini. Tadi ada dua ways untuk ini. Ada oxidative phosphorylation, ada phosphorylation di tanaman. Ini di animal atau di kita, ini di tanaman. Ini bedanya, nggak ada yang perlu saya terangkan, Anda bisa baca sendiri. Nah, ini kita ada lagi total 32 ATP kan, 30 sampai 32 tergantung tadi dia ngomong enzimnya itu ada yang dihitung langsung, ada yang misalnya ada 10 enzim, ada yang 11, ada yang 9, terus 8, ada yang 7 dan sebagainya. Itu nanti diperhatikan. Nah, ini ada di mana oksidatif fosforilasi ada di tanaman. Ini ada, kayaknya nggak perlu saya, ini hanya baca aja bisa nggak? Nah, ini jadi kalau kita berbicara elektron transport chains, itu kita berbicara elektron flow di mitokondria dengan 4 kompleks protein yang tertancap di membran, inner membran mitokondria. Nah, itu energi-energi yang ada di citric acid, ya, Krebs cycle, dari glikolisis, dia akan di sini akan dipompa dia ke inner melalui H+H+ dan elektron yang lain. Pada konsep kompleks
5 dengan ATP, maka semuanya akan dirubah menjadi ATP. Itu yang digunakan untuk sel berkembang biak, untuk sel mengganti yang rusak, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini nanti dibaca sendiri, saya kira sudah. Nah, ini tadi itu kalau kita berbicara cell respiration, itu tadi yang berarti how do living things release energy di dalam pada tingkat sel. Udah bisa lakukan, ini tadi resumenya. Nah, proses itu yang kita sebut ya mengganti molekul ATP menjadi ADP, ADP menjadi ATP, dan energi lain. Itu yang kita sebut cellular respiration. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira Anda bisa menjawab, dan ini sudah saya coba, saya ambil dari Departemen Biochemistry atau Institut Biochemistry dari universitas lain. Ini adalah akhir bab kalau kita berbicara terhadap electron transport. How many stages does cellular respiration have? Terus ada 3 nih. What are the state? Ada elektrolisis, kita terangkan semua. Glikolisis, Krebs cycle, elektron transport state. Berikutnya, di mana dia terjadi glikolisis? Di situs sitoplasma, mitokondria. Krebs cycle di mana? Tadi dia ada di matriks mitokondria, bukan di inner membran. Kalau di inner membran itu adalah 4 kompleks protein tadi. Ada lagi pertanyaannya. Where is electron transport state located? Kalau kamu tadi. Nah, inner membran mitokondria. Tapi kalau TCA di matriks. Terus, what do high energy electron have the cell? Molekular like glucose, ATP, dan tadi semua energi yang lain dirubah menjadi ATP. Nah, ini pertanyaan berikutnya sudah saya terangkan. Glikolisis, Krebs cycle, elektron transport. Saya kira itu sih. Kalau yang untuk minggu pertama, saya kira itu. Pertanyaan berikutnya, what are the state anaerobik? Tadi yang bentuk laktat nih. Glikolisis diikuti followed by fermentation yang membentuk laktat. Nah, ini ada lagi nih, cucai. Alcoholic fermentation bentuk keton dan sebagainya, dan anti alkohol dan laktit. Ini termasuknya. Yang berikutnya, which fermentation process do human use? Nah, di sini kan, kalau tadi Anda capek, Anda lama tidak berolahraga, Anda jalan, pasti itu adalah anaerobic respiration, terbentuk laktit. Laktit ini juga nggak apa-apa, lama-lama dia juga sebagai sumber untuk dibuat glukos. Nanti mungkin nggak tahu di sini atau di kuliah lanjutnya. Nah, ini ada ini, Anda tahu, saya kira itu yang di minggu pertama stop share. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Stop share ini kayaknya sudah dapat. Saya sih pinginnya karena nanti soalnya itu semua kelas sama. Sehingga Anda punya materi dari saya sama, dari kelas lain sama. Sehingga nanti Anda bisa menjawab. Oke, ada diskusi, ada komentar, ada yang tidak paham di bawah. Silakannya tadi ada review, ada pertanyaan yang Anda bisa jelaskan. Kalau tidak, ini saya tutup dulu supaya nggak keluar lagi. Nah, saya buka file berikutnya. Nanti yang lainnya pinjam di kelas lain ya. Ini saya ambil share lagi materi yang kedua. Karena saya kemarin harus ngisi ya, presensi meskipun saya nggak masuk sama Bu Ana disuruh presensi dan tulis saya materi ini. Maka ini juga harus saya sampaikan. Nah, di minggu ketiga nih, itu minggu ketiga ya, di RPS ada proses karbohidrat degradation and biosynthesis atau biosintesis. Jadi ada proses degradasi karbohidrat. Sama kan terus kita sudah kenal dikit tentang apa tadi? Tentang glikolisis dan sebagainya. Ini mirip ke situ. Nah, ini kan di sini sudah mulai. Di sini kita sudah mulai ATP ATP, maka di sini mulai. Nah, sama dengan kuliah ini Anda minimal paham 60% saya sudah suka. Insya Allah lebih deh, apalagi di kelas A ini. Nah, kita kembali ke
biosintesis. Apa sih sebetulnya biosintesis? Tadi sudah adalah multi step that catalyzed by enzyme, kan gitu toh? Karena di dalam tubuh biokatalisnya adalah enzim. Maka dia berguna untuk menghasilkan ATP, perbaikan sel yang rusak. Yang penting untuk inilah, untuk sel itu tetap. Nah, kita sudah kenal ada metabolisme, ada katabolisme, ada anabolisme, bisa karbohidrat, fat, protein atau yang lain. Ini saya lewati. Nah, di buku atau di RPS itu tertulis itu. Saya coba di referen yang dicari bahwa kalau kita berbicara karbohidrat biosintesis, yang kita pelajari adalah gluconeogenesis. Why? Karena kita ngomong karbohidrat biosintesis. Kalau kita ngomong pembentukan glukosa, berarti prosesnya gluconeogenesis. Why neo? Karena dia bisa dibentuk dari pirufat atau laktat, dari non karbohidrat. Itu di bukunya dan di buku yang dulu reference. Itu di chapter 14. Yang berikutnya tadi juga sudah terangkan tadi. Coordinated regulated of glycolysis and gluconeogenesis. Glucolysis dari atas nih, glukosa menjadi pirufat. Gluconeogenesis dari pirufat menjadi glukosa, tapi tidak ansih seperti itu, tapi ada belok-belok aja yang tapi targetnya tetap glukosa. Yang berikutnya dibicarakan di karbohidrat biosintesis adalah biosintesis glikogen, ya kan? Jadi kalau Anda nanti kerja di lab-lab analisa atau di research center, ternyata waktu wawancara dikasih, bagaimana Anda membedakan karbohidrat sampel itu dari hewan, dari manusia ataupun dari tanaman. Paling kamu lakukan tes adalah pakai glikogen. Kalau glikogen dia positif, pasti dia dari hewan atau dari manusia. Itu ya, itu dibicarakan di chapter 15 buku, cari buku-buku biochemistry. Yang keempat nih, coordinated regulation of glycogen breakdown and synthesis. Wah, karena tadi kita berbicara karbohidrat biosintesis, selain dari pirufat ini kita bisa cadangan tubuh kita ada glikogen. Mohon maaf nih, orang gemuk mungkin glikogennya banyak nih. Seperti itu karena untuk insulator gitu, untuk cadangan, dan glikogen ini akan dibongkar pada saat kita benar-benar down, nggak ada glukosa di tubuh kita, maka glikogen itu dibentuk menjadi glukosa, maka disebut masuk dalam topik karbohidrat biosintesis. Nah, itu di chapter 15 juga. Terus yang beda nih, kalau di tanaman CO2 fixation and plant, saya nggak begitu banyak paham di tanaman karena saya jarang bekerja dengan tanaman, tapi teorinya sama, cuma dia ada di tanaman. Dan yang keenam, 56 adalah karbohidrat biosintesis di non hewan dan non manusia. Sebetulnya topik ini dan 1, 2 tadi sudah banyak dibicarakan di minggu yang tadi file itu ya. Oke, kita mulai nih. Glikolisis kan, benar kan? Membentuk kalau ke bawah, kalau ke atas berarti glyconeogenesis. Nah, kenapa kita yakin bahwa karbohidrat itu digunakan loh? Maka setelah dimakan, karbohidrat itu akan diserap di usus, dan di usus menjadi molekul-molekul kecil yang disakarida. Dia akan dilewatkan apa nih, di vili-vili usus, maka dia lewatnya tadi lewat transport aktif, lewat glukosa transporter dan sebagainya, dibawalah dia ke hati, dibawalah dia di organ-organ lain. Oke. Dan dia akan digunakan tadi kalau di hati itu di situ di mitokondria, maka dia ada aerobic respiration, menghasilkan energi-energi itu ya. Nah, ini adalah glukosa, fruktos, galaktos. Kalau dia bentuk sukrosnya nggak bisa dia diabsorpsi. Dia harus bentuk monosakarida. Dia akan dibawa di hati dan di hati tadi. Dan atau dia yang paling banyak dengan cadangan kita bentuk glikogen yang nanti akan dikonvert menjadi glukos atau galaktos atau fruktos. Nah, ini kan ini tadi seperti itu di bab itu. Nah, bedanya sekarang antara hewan dan manusia nih. Kita di otot nih terbentuk laktat. Glukos tadi kan dari glikogen, kita juga ada glikogen normalnya. Aerobik. Kalau anaerobik kita bentuk laktat, otot-otot kita biru nih setelah jalan panjang. Maka laktat ini bisa dirubah loh menjadi glukos lagi. Dia harus dibawa nih dari otot melalui kapiler-kapiler darah, ini darah, pembuluh darah, kapiler darah, dibawa ke liver.
Di laktat ini ada gluconeogenesis. Laktat menjadi glukosa. Nah, glukosa ini ditransportkan lagi. Nah, ini adalah di Cori cycle ya. Nah, ini tadi glikolisis, dari pirufat, dari glikogen cadangannya kalau banyak, kalau nggak kalau anaerobik jadi laktat dibawa pembuluh darah ke liver, dirubah gluconeogenesis jadi glukosa dan dikembalikan lagi ke otot dan ke cadangan makanan. Nah, ini sudah tadi. What is the gluconeogenesis? Ya kan? New glucosa from non carbohydrate precursor. Yaitu tadi bisa dari laktat, dari pirufat dan sebagainya. Ini nggak usah saya terangkan. Ini prosesnya. Kalau biar tadi glukosa menjadi pirufat itu glikolisis. Kalau gluconeogenesis balik nih. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 jadi glukos. Oke, ini juga sudah. Ini juga sama, cuma kalimatnya bisa Anda gunakan. Gluconeovirufat menjadi apa, ini apa. Dan kalau kita lihat nih, energi-energi ini yang tadinya nanti akan dibawa di elektron transport system. Nah, ini summary-nya kalau glikolisis di sininya pirufat, kalau glikoneogenesis dua molekul pirufat tadi akan glukosa, ini akan ada energi-energi ini. Yang kita hitung nanti ditambahkan dan ditambahkan di mitokondria akan ada jumlah ATP. Silakan Anda jawab di mana. Di mana prosesnya? Di sitoplasma, di mitokondria, dari liver dan kidney. Tadi sudah. Ini glikolisis pathway, balikannya ini tadi ada berapa enzim kan? Enzimnya banyak, ada ini. Nah, ini masing-masing. Pertama, apa tadi? Pirufat, masuk ke oksaloacetat dengan asil CoA dan sebagainya. Ini reaksi itu, udah baca sendiri. Nah, tadi ada 3 bypass. Bypass pertama seperti itu. Second bypass dia menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Ini, jadi ini akan menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Akhirnya menjadi apa? Menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, kalau sorry. Kalau di glikolisis fruktosa 6,4 menjadi fruktosa 1,6 difosfat. Kalau gluconeogenesis ini kan di bawah nih, balik menjadi ini seperti itu ya. Oke. Bypass yang ketiga sampai terbentuk glukosa. Oke. Nah, ini bentuk glukosa. Kalau glikolisis bentuk glukosa 6 fosfat terbentuk dan ini pas seperti tadi gluconeogenesis sampai dia seperti itu. Nah, substrat for gluconeogenesis tadi kan udah gambar nih, ya kan? Ada gambar di situ substratnya apa? Bisa laktat kan jadi glukosa di Cori cycle tadi. Nah, juga bisa asam-asam amino yang masuk di Krebs cycle. Jadi ada 2 substrat untuk gluconeogenesis karena kita berbicara neo. Jadi selain karbohidrat, untuk kan karbohidrat selain karbohidrat. Oke, ini Cori cycle tadi sudah, ini sudah. Nah, ada cara yang dari asam glukosida ini, nanti pirufat ini bisa menjadi transisikan asam amino. Buat ini masuk di darah nih. Alanin ini bisa menjadi, kalau di sini pirufat menjadi alanin transaminasi, kalau alanin menjadi glukos menjadi pirufat deaminasi. Ini mungkin di sebelum TS sudah masuk di proses ini. Nah, ini akhirnya pirufat jadi asam CoA nih. Masuk ya. Saya kira itu kalau di karbohidrat di tanaman baca sendiri, nggak ada yang perlu diterangkan, nggak ruwet, hanya butuh energi matahari, nggak ada fiksasi. Ada Kelvin cycle tadi ya kalau di tanaman. Nah, bagaimana bisnis biosintesis glikogen, start and sucrose tadi di bab 4 ya, di 4 yang harus kita. Glikogen tadi kita bisa buat glukosa menjadi glikogen aerobik di cadangan karbohidrat dari hewan sel, itu ada glikogen, starch, sucrose ini ada di tanaman. Nah, ini ada animal biosintesis glukos, ini bukan glukoke ya, C sebetulnya. Glucogenesis kalau di plant lewat
fotosintesis. Ini sama seperti tadi. Nah, di tubuh kita yang sangat membutuhkan basi itu adalah otak. Seperti itu, dia juga non-sensitive to insulin regulation, maka kita tadi begitu glukosa high, maka kita harus menyuruh insulin. Nah, ini glukosa dengan glikolisis tadi sudah sama, balikannya adalah eh, gluconeogenesis. Ini sama seperti tadi. Ini adalah cita-cita di tanaman dengan sunlight energy, dengan energi matahari, maka kita buat kebalikan menjadi glukosa 6 fosfat pada el dan tanaman seperti proses gluconeogenesis. Ada CO2 yang dibutuhkan kalau bukan individu kita bisa dengan tanaman. Ini saya pikir tidak perlu saya pelajari, nggak ada yang menceritakan, ini ikuti aja fiksasi karbohidrat, aktivasi karbon. Nah, saya kira itu sama, ada fructosa 6 fosfat, tapi ini ditambah ACE2, ada yang beda dari Calvin cycle. Nah, ini sama Calvin cycle ada 3 poin yang perlu kita kerja tahu. CO2 tadi menjadi 3 fosfogliserat. 3 fosfogliserat yang tadi dia akan menjadi 6 triosa fosfat atau gliseraldehyde 3-CoA. Sama kan? Pada stage 2 glikolisis. Nah, gliseraldehyde akan jadi 1,5 bifosfat. Yang kalau kita lihat ini kalau disebut ada reaksinya dari stoichiometry dari Calvin cycle. Ini Calvin cycle. Nah, tadi sudah. Saya pikir itu sih. Saya ada rapat jam 10. Ini nggak ada yang perlu saya jelaskan. Diikuti saja. Saya kira ada kelas yang kecil dan Anda paham. Ini saya kira dibaca nanti hari berikutnya di minggu ini kalau Anda yang nggak bisa kurang paham bisa didiskusikan dengan saya. Nah, ini yang summary fotosintesis sih nggak ada yang tadi di Kelvin. Nah, sama Kelvin itu ada 3 poin. Ini seperti itu sih, nggak ada stoikiometrinya tadi sudah dihitung. Eh, ini sama ini dari tadi. Dibaca saja, ini nggak ada yang beda. Saya juga capture dari kuliah-kuliah yang kaitannya dengan eh, biosintesis atau degradasi karbohidrat di tanaman. Kalau di hewan tadi ada paham betul, jadi ini ya. Ketoxian cycle lewat ini. Terus pembentukan stat sukrose, akhirnya dia akan digunakan untuk membentuk sel wall. Kalau di tanaman tuh ball. Kalau di hewan, di manusia membrane, biological membrane. Kalau inner membrane, outer membrane. Kalau kita ngomong di tanaman, bisa kita ngomong ball. Ini sama kan ini sukrosa biosintesis. Saya pikir sukrosa kan disakarida yang dibentuk oleh apa? Glukosa dan fruktosa kan manis. Sukrosa biosintesis saya pikir ini juga nggak ada yang perlu diterangkan. Sakarida tinggal kita pakai enzim-enzim. Ini diikuti saja ya sendiri ya, minggu depan kita diskusi lagi tentang ini dan sedikit bukan minggu depan, minggu hari kedua kita lanjutkan di lipid. Nah, oke, saya kira itu ini saya berikan banyak agar Anda baca karena 2 minggu Anda ketinggalan di kelas lain. Saya kira itu saya stop share. Kalau ada pertanyaan silakan, kita masih punya waktu berapa ini? 30 menit atau eh, ya 5 menit sebelum jam 10 lah bisa sampai berakhir. Silakan. Oke, monggo kalau ada pertanyaan silakan.
Tak capture partisipan, 23. Saya capture partisipannya ada 23 ya. Di semua berarti ada 27, 4 yang tidak hadir. Saya kira itu sih, Pak tidak hadir, nanti dari sini sudah ada, sudah saya capture nih partisipan, sudah ada rekap. Dah nggak ada pertanyaan, nak? Sudah cukup, Ibu. Oke, terima kasih Belinda. Ya, kalau ada yang tanya harus dijawab dong, gitu ya. Kayaknya saya ngajar komputer yang saya ajar gitu loh. Kan kayak orang gila nih, saya ngomong sendiri di depan laptop. Terima kasih, mohon maaf, semoga Anda lancar studinya. Eh, betul. Terima kasih, saya akhiri sekian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ibu.